Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafiq, presensi 24 dari kelas 202, akan membacakan resume dari buku Hukum Perdata dalam Perspektif BW karangan Jaja Esmeilala, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Baik, bab 1 yaitu pendahuluan. Pengertian hukum perdata. Pengertian hukum perdata pada dasarnya sesuai dengan hukumnya dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu hukum publik dan hukum privat atau hukum perdata. Kata perdata berasal dari kata pradoto dalam bahasa Jawa kuno yang berarti bertengkar atau berselisih, sehingga letterlich dapat diselesaikan dengan hukum perdata berarti hukum pertengkaran atau hukum perselisihan. Selanjutnya, hukum perdata dapat dibedakan dalam arti tertulis dan tidak tertulis. Hukum perdata tertulis sebagai undang-undang hukum perdata, sedangkan yang tidak tertulis sebagai hukum adat. Pasal 1339 KUH Perdata dan pasal 1347 KUH Perdata. Yang kedua, KUH Perdata berlaku bagi golongan Eropa. Sampai saat ini hukum perdata yang berlaku di Indonesia masih pluralistis alias beraneka ragam. Hal ini bersumber pada pasal 131 IS Junto 163 IS. Bagi golongan bumi putra berlaku hukum adat, bagi golongan Eropa berlaku KUH Perdata, bagi golongan timur asing Tionghoa, dan bagi golongan timur asing bukan Tionghoa. Yang ketiga yaitu sistematika hukum perdata. Dikenal dua macam sistematika hukum perdata, yaitu menurut sistematika menurut ilmu pengetahuan atau doktrin dan sistematika menurut pembentuk undang-undang atau wetgever. Yang keempat, secara hukum perdata. Di negeri Belanda baru dapat menyusun hukum perdata yang bernama Burgerlich Wetboek atau BW, itu berlaku 1 Oktober 1838. BW Belanda ini berdasarkan asas konkordansi atau penyesuaian melalui STB nomor 1847 nomor 23 yang berlaku di Hindia Belanda atau Indonesia pada tanggal 1 Mei 1848. Yang kelima yaitu perkembangan dan perubahan terhadap KUH Perdata. Ada perkembangan dan perubahan dengan ditandai undang-undang yang mencabut ketentuan dalam KUH Perdata. Bab 2 yaitu membicarakan tentang sejarah berlakunya KUH Perdata di Indonesia. Bagian 1, 2 atau 4 golongan penduduk pada masa Algemene Bepalingen van Wetgeving disingkat AB atau ketentuan-ketentuan umum tentang perundang-undangan STB 1847 nomor 23 yang berlaku pada tanggal 1 Mei 1848. Pada masa AB ini dibedakan 2 atau 4 golongan penduduk yang ada di Indonesia. Yang pertama, golongan Eropa dan yang dipersamakan dengan golongan Eropa. Lalu ada golongan bumi putra dan yang dipersamakan dengan golongan bumi putra. Siapa golongan Eropa? Yaitu 3 golongan penduduk pada masa Indis Staatskeuling disingkat IS, Undang-Undang tentang Susunan Pemerintahan Belanda STB 1925 nomor 415 yang berlaku 1 Januari 1926. Berlakunya hukum perdata terhadap ketiga golongan sebagaimana ditentukan pada pasal 163 Junto 131 IS berkaitan dengan STB 1855 nomor 79. Ketentuan-ketentuan tentang pernyataan berlakunya asing Eropa bagi Timur STB 1917 nomor 12, pengaturan tentang penundukan sukarela, dan STB 1917 nomor 129 tentang berlakunya hampir seluruh KUH Perdata untuk golongan Timur asing Tionghoa. Lalu yang ketiga, warga negara Indonesia dan orang asing setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Undang-Undang 1945 sebelum diamandemen mengatur tentang warga-warga dalam pasal 26. Peraturan pelaksanaan dari pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945 dalam alih Undang-Undang nomor 3 tahun 1946 setelah diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 1947, Undang-Undang nomor 8 tahun 1947, dan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1948 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 ini sekarang sudah tidak berlaku, digantikan oleh Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 atau Undang-Undang tentang Kewarganegaraan RI, dan undang-undang ini juga telah dicabut dan diterbitkan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang mengatur tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Lanjut ke bab 3, yaitu tentang orang. Hukum orang, yaitu pernyataan peraturan tentang manusia sebagai subjek hukum, peraturan tentang kecakapan yang berhak dan kecakapan untuk penerapan hak itu. Yang pertama yaitu subjek hukum. Subjek hukum atau setiap orang yang mendukung pembawa hak dan kewajiban. Ada dua macam subjek hukum. Yang pertama manusia atau biasa disebut naturalist person, dan badan hukum atau reh person. Manusia sebagai subjek hukum karena kodratnya, sedangkan badan hukum sebagai subjek hukum yang diajukan oleh manusia untuk kepentingan manusia itu sendiri. Manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban diakui dan diatur pada pasal 1, 2, 3 dalam KUH Perdata. Yang kedua, kecakapan berhak, reh bevok, dan kecakapan bertindak atau handelingsbekwan. Yang A, kecakapan berhak. Manusia sebagai pembawa hak dimulai sejak ia dilahirkan dan berakhir ketika ia meninggal. Bahkan jika kepentingan menghendaki manusia menjadi pembawa hak sejak masih dalam kandungan, jika kemudian ia dilahirkan hidup. Pasal 2 KUH Perdata. Kecakapan bertindak itu meskipun setiap manusia tidak terkecuali sebagai pendukung hak dan kewajiban, namun tidak semuanya cakap melakukan perbuatan hukum, diatur pada pasal 1329 KUH Perdata. Pendewasaan handlifting diatur pada pasal 419 KUH Perdata, menentukan dengan pendewasaan seorang anak yang di bawah umur boleh dinyatakan dewasa atau kepadanya boleh diberikan hak tertentu orang dewasa. Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa ada dua macam pendewasaan, yaitu pendewasaan penuh yang diatur pada pasal 420 KUH Perdata dan pendewasaan terbatas, pasal 426 KUH Perdata. Lanjut ke nama, diatur pada pasal 5A sampai dengan 12 KUH Perdata Junto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang perubahan atau penambahan nama keluarga. Catatan sipil diatur pada pasal 4 dan 5 KUH Perdata. Lembaga catatan sipil adalah suatu lembaga yang mengadakan pendaftaran, pencatatan, serta pembulatan selengkap-lengkapnya dan sejelas-jelasnya, juga memberi hukum yang sebesar-besarnya atas peristiwa kelahiran, perkawinan, dan kematian. Perkembangan lembaga ini setelah keluarnya instruksi Presiden Kabinet Ampera adalah berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Junto Peraturan Pelaksanaan yang diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 2. Domisili atau biasa disebut dengan tempat tinggal itu diatur pada pasal 17 sampai dengan 25 KUH Perdata. Ketentuan tidak hadir diatur pada pasal 463 sampai dengan pasal 495 KUH Perdata. Kewarganegaraan. Undang-Undang Kewarganegaraan yang pertama sebagai pelaksana pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945 adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 yang mengatur tentang warga negara dan penduduk negara, yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 6 Junto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1947 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1948. Undang-undang ini menganut asas ius soli, yaitu asas tempat kelahiran. Yang ke-9, badan hukum. Badan hukum merupakan suatu pengertian yang abstrak yang terdiri dari manusia, tapi lebih dari satu orang. KUH Perdata mengatur tentang bab 3. Title 9 menempatkan badan hukum sebagai bagian dari hukum perikatan atau perjanjian. Lanjut ke bab 4, yaitu hukum keluarga. Hukum keluarga adalah keseluruhan ketentuan yang mengatur hubungan hukum antara keluarga yang sedarah dan keluarga karena perkawinan. Yang bagian pertama itu hukum perkawinan. Perkawinan sebelumnya diatur dalam KUH Perdata, kemudian berlaku Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa aturan dalam KUH Perdata yang mulai efektif baru pada tanggal 1 Oktober 1975. Dengan pengertian perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.
Asas persetujuan kedua belah pihak itu diatur pada pasal 28 KUH Perdata junto pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang kedua, pasal akta kelahiran. Akta perkawinan. Dalam Undang-Undang Perkawinan, ketentuan tentang akta ini diatur pada pasal 11 dan 12 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Yang ketiga, pencegahan dan pembatalan perkawinan diatur menurut KUH Perdata dan Undang-Undang Perkawinan. Pencegahan dan pembatalan perkawinan dapat dilakukan jika para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Antara pencegahan dan pembatalan terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan ialah baik dalam pencegahan maupun pembatalan para pihak tidak membubuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, sedangkan perbedaannya ialah bahwa dalam hal pencegahan perkawinan belum dilangsungkan dan dalam hal pembatalan perkawinan sudah berlangsung. Yang keempat, akibat hukum perkawinan. Terdapat hubungan suami istri serta harta kekayaan dan kedudukan anak. Yang kelima, kekuasaan orang tua. Diatur pada pasal 258 hingga 329 KUH Perdata dan dalam pasal 45 hingga 49 di Undang-Undang Perkawinan. Yang keenam, perwalian diatur pada pasal 331 sampai dengan 418A KUH Perdata dan pasal 50 sampai 54 Undang-Undang Perkawinan. Pengampunan kuretel hanya diatur dalam KUH Perdata pasal 433 hingga 462. Lalu adopsi diatur dalam beberapa ketentuan, yakni hukum adat, hukum Islam, STP 1917 nomor 129, jurisprudensi, Undang-Undang Kewarganegaraan nomor 12 tahun 2006, Undang-Undang Kesejahteraan Anak nomor 4 tahun 1979, BW baru buku 1, titel 12, pasal 227 sampai 232, Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002, PP nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak, Permensos RI nomor 110 /HUK/2009 tentang persyaratan pengangkatan anak. Yang kesembilan yaitu putusnya perkawinan. Diatur menurut KUH Perdata dan Undang-Undang Perkawinan. Dalam KUH Perdata dijelaskan pada pasal 199 dan dalam Undang-Undang Perkawinan pada pasal 28. Yang ke-10, izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 junto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1991. Perkawinan campuran. Perkawinan campuran dijelaskan pada pasal 57 Undang-Undang Perkawinan dan dapat disimpulkan perkawinan campuran tidak lagi termasuk perkawinan campuran dan tidak dapat lagi diterapkan perkawinan campuran. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, maka undang-undang ini mengatur tentang perkawinan campuran antara lain dalam pasal 19, 26, 27 dan pasal 32 ayat 1. Lalu ada perkawinan di luar negeri diatur pada pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kewarganegaraan Sedara dan Semenda diatur pada pasal 290, 295, 297 KUH Perdata dan kewajiban alimentasi. Kewajiban alimentasi adalah kewajiban di antara keluarga sedara atau keluarga semenda, misalnya antara menantu dengan mertua atau sebaliknya, atau antara suami dengan bekas istrinya atau dengan anak-anaknya yang saling membantu memberi nafkah bila ada di antara mereka ini dalam keadaan miskin. 15. Perkawinan beda agama. Semula Mahkamah Agung berpendirian bahwa terhadap perkawinan bila agama, Peraturan Perkawinan Campuran STP 1898 nomor 158 masih dapat diberlakukan. Di lain pihak, ada beberapa pendapat lain yang berpegang teguh pada pasal 2 ayat 1 junto pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menolak tegas pendirian Mahkamah Agung tersebut. Lalu bab 5, hukum benda. Undang-Undang Pokok Agraria dan Buku 2 KUH Perdata. Hukum benda adalah hukum yang mengatur hubungan subjek hukum dengan benda yang menimbulkan hak kebendaan. Hukum benda merupakan bagian dari hukum harta kekayaan, diatur dalam Buku 2 KUH Perdata pasal 499 hingga pasal 1232, meliputi pengertian benda dan macam-macam benda.
serta pengertian hak kebendaan dan macam-macam kebendaan. Dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 5/160, maka pencabutan buku 2 KUH Perdata Indonesia sepanjang tidak mengenai bumi, air, serta kekayaan yang dikandung di dalamnya kecuali dengan ketentuan tentang hipotek. Hipotek pun tidak berlaku lagi oleh Undang-Undang Hak Tanggungan yang telah diatur pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Pasal 29. Lanjut ke sistem hukum benda. Sistem hukum benda itu merupakan sistem tertutup atau biasa Dwingen Recht, artinya seorang tidak dapat mengandalkan hak-hak kebendaan yang lain selain yang diatur pada hukum 2 KUH Perdata. Yang ketiga, hubungan hukum benda dan hukum berikatan. Sifat relatif dalam hukum berikatan adalah benda menurut buku 2 KUH Perdata sebagaimana ternyata dari ketentuan pasal 508 dan pasal 511 KUH Perdata. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan yang sangat erat antara buku 2 KUH Perdata dengan buku 3. Yang keempat, pengertian benda. Pengertian benda yang dimaksud oleh KUH Perdata adalah benda berwujud seperti kendaraan bermotor, tanah, dan lain-lain. Sedangkan benda tak berwujud seperti hak cipta paten tidak diatur dengan KUH Perdata, tetapi diatur dengan Undang-Undang Perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual. Macam-macam benda. Benda 2 dibedakan atas benda berwujud, tidak berwujud, benda bergerak, tidak bergerak, benda dapat dipakai habis dan tidak dapat dipakai habis, benda yang sudah ada dan benda yang tidak akan ada, benda dalam perdagangan dan di luar perdagangan, benda yang dapat dibagi, tidak dapat dibagi, benda terdaftar, tidak terdaftar, dan benda atas nama dan tidak atas nama. Yang keenam, pengertian hak kebendaan. Hak kebendaan ialah hak mutlak atas suatu benda di mana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Yang ketujuh, macam-macam hak kebendaan. Hak kebendaan ada dinikmati sebagai hak milik, bezit, hak mengut hasil, hak pakai, dan hak mendiami yang memberikan jaminan seperti gadai, fidusia, hipotek, hak tanggungan, dan lesi gudang. Sementara dalam buku 2 KUH Perdata mengatur hal lain yang bukan merupakan hak kebendaan, yakni privilege atau hak istimewa, merupakan hak yang memberikan jaminan seperti gadai, hipotek, hak retensi, hak untuk menahan suatu benda sampai suatu piutang yang bertalian dengan benda itu dilunasi. Hak reklame diatur pada pasal 1445 KUH Perdata, yakni memberikan kepada penjual dan dari benda-benda bergerak yang belum dibayar suatu kewenangan yang memang tidak termasuk privilege tetapi sangat erat hubungannya dengan privilege dari penjualan. Hak milik, yakni hak untuk menikmati suatu benda sepenuhnya dan menguasai benda sebebas-bebasnya. Ada juga bezit, yaitu kedudukan berkuasa seorang dalam menguasai suatu benda baik itu sendiri maupun dengan perantara orang lain. Hak mengut hasil adalah hak kebendaan untuk mengambil hasil dari barang milik orang lain seakan-akan ia sendiri memilikinya dengan kewajiban memelihara barang tersebut sebaik-baiknya. Maka hak KI dan hak mendiami diperoleh dan berakhir dengan cara sama seperti hak pakai hasil. Ke-8, hak kebendaan yang memberikan jaminan. Gadai diatur dalam buku 2 KUH Perdata pasal 20, pasal 1150 sampai dengan pasal 1160. Hipotek adalah bagian dari konsekuensi dari pembagian benda atas benda yang bergerak dan benda tak bergerak. Hak tanggungan diatur Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Fidusia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Sistem resi gudang tercantum dalam Undang-Undang 9 Tahun 2006 junto Undang-Undang 9 Tahun 2011. Yang ke-9, jaminan perorangan. Ada 3 jenis, yakni perjanjian penanggungan, pasal 1820, perjanjian garansi, pasal 1316, perjanjian tanggung-menanggung, pasal 1278. Lanjut ke bab 6, hukum perikatan. Yang pertama, pengertian dan subjek perikatan. Buku 3 KUH Perdata mengatur tentang Verbindnisenrecht, yang mana tercakup pula istilah
of Rem Norms dikenal 3 terjemahan dari Verbintes, yaitu pertikatan, perutangan, dan perjanjian. Sedangkan untuk Over Norms ada 2 terjemahan, yaitu perjanjian dan persetujuan. Yang kedua yaitu objek perikatan. Objek perikatan ialah prestasi, yakni isi perjanjian, atau dengan perkataan lain kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan atau perjanjian. Sumber perikatan menurut pasal 1233 KUH Perdata, perikatan lahir karena suatu perjanjian atau karena undang-undang. Lanjutnya jenis-jenis perikatan yaitu perikatan bersahaja, perikatan bersyarat, perikatan dengan ketentuan waktu, perikatan mana suka, perikatan tanggung-menanggung, perikatan yang dapat dibagi, tidak dapat dibagi, perikatan dengan ancaman hukuman, perikatan generik dan spesifik, perikatan perdata, dan perikatan alamiah. Lalu jenis-jenis perjanjian pada umumnya, yang pertama perjanjian sepihak adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pada satu pihak saja, sedangkan pihak lainnya hanya ada hak. Perjanjian timbal balik, hak dan kewajiban ada pada semua pihak. Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama yang diatur dalam KUH Perdata, dan perjanjian tidak bernama, perjanjian yang tidak mempunyai nama dan diatur pada KUH Perdata. Perjanjian obligator adalah perjanjian yang baru meletakkan hak dan kewajiban seorang masing-masing pihak. Perjanjian kebendaan yakni perjanjian benda. Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang timbul karena kata sepihak para pihak. Perjanjian real kata sepihak bersekaligus penyerahan kepindahan benda. Perjanjian cuma-cuma adalah perjanjian antara suatu pihak yang ingin memberikan suatu keuntungan ke pihak lain tanpa ada imbalan. Perjanjian formil adalah perjanjian yang harus dibuat secara tertulis. Perjanjian campuran, perjanjian penanggungan adalah persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditor. Perjanjian standar adalah perjanjian berupa formulir yang telah dibakukan. Perjanjian garansi 1316 KUH Perdata. Lalu syarat-syarat suatu perjanjian. Menurut pasal 1320 KUH Perdata, suatu perjanjian yang sah apabila memenuhi beberapa syarat sepakat yang mengikat dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Yang ketujuh, asas hukum perjanjian. Dalam hukum perjanjian terdapat beberapa asas. Asas yang terpenting adalah asas kepribadian yang diatur pada pasal 1315 junto 1340 KUH Perdata. Asas konsensualisme yang diatur pada pasal 1320 KUH Perdata. Asas kebebasan berkontrak pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. Akibat perjanjian yang sah, bahwa suatu perjanjian harus dilakukan dengan etikat baik yang diatur pada pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata. Demikian pula pada suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang tegas dinyatakan di dalamnya, tapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang KUH Perdata yang diatur pada 1339 KUH Perdata. Penafsiran perjanjian diatur pada pasal 1342 sampai 1351 KUH Perdata. Nomor 10, wan prestasi. Artinya tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian karena dua hal, yakni kesalahan debitur baik sengaja maupun kelalaian, dan karena keadaan memaksa. Lanjut ke keadaan memaksa, itu wan prestasi karena keadaan maksa dapat terjadi karena objek perikatan musnah atau kehendak debitur untuk berprestasi terhalang. Penghapusnya perikatan ditentukan dalam pasal 1381 KUH Perdata, yakni karena penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, pembaruan utang, penjumpaan utang, pencampuran utang, pembebasan utang, musnahnya barang yang terutang, kebatalan atau pembatalan, berlakunya syarat batal, dan lewat waktu. Lalu hapusnya perjanjian. Hapusnya perjanjian karena sebab para pihak menentukan berlakunya perjanjian untuk jangka waktu tertentu. Undang-undang yang berlaku. Undang-undang yang menentukan batas waktu berlakunya suatu perjanjian. Salah satu pihak meninggal dunia, salah satu pihak atau kedua belah pihak menyatakan menghentikan perjanjian, putusan hakim tujuan perjanjian telah mencapai dengan persetujuan para pihak.
Selanjutnya, Zagoneming atau pengurusan sukarela diatur pada pasal 1354 sampai dengan 1358 KUH Perdata. 15. School Dikte Betaling atau pembayaran tak terutang itu diatur pada pasal 1359 sampai dengan pasal 1364 KUH Perdata. Lalu peraturan melawan hukum diatur pada pasal 1365 tentang syarat-syarat untuk menuntut ganti kerugian karena perbuatan melanggar hukum jika ada unsur kesalahan dari pelaku. Lanjut ke bab 7 hukum waris. Hukum waris diatur pada buku 2 KUH Perdata. Buku 2 KUH Perdata tidak hanya mengatur tentang benda dan hak kebendaan semata, tetapi juga mengatur hukum waris. Kedua, secara hukum waris. Pada mulanya hak milik pribadi tidak dikenal, yang ada adalah hak milik kelompok, sehingga warisan tidak menimbulkan masalah, namun sering perkembangan hubungan seorang dengan hak miliknya begitu erat sehingga timbul hak milik perseorangan. Lalu pengertian hukum waris itu adalah ketentuan yang mengatur soal apakah dan bagaimanakah sebagainya hak dan kewajiban tentang kekayaan seorang pada waktu yang meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup. Sistem pewarisan AB interstitio. Menurut pasal 832 ayat 1 KUH Perdata ada 4 golongan ahli waris AB instate. Lanjut ke kedudukan ahli waris. Hukum ahli waris. Penggantian tempat representasi ada 3 macam. Penggantian dalam garis lurus ke bawah diatur pada pasal 842 KUH Perdata. Penggantian dalam garis ke samping pasal 844 KUH Perdata. Penggantian dalam garis ke samping menyimpang pasal 845 junto pasal 816 KUH Perdata. Kedudukan hukum ahli waris. Menurut pasal 1023 KUH Perdata, kepada para ahli waris diberikan hak untuk berpikir lebih dahulu untuk dapat menyelidiki keadaan warisan. Cara untuk mempergunakan hak berpikir dengan memberi pernyataan kepada pengadilan negeri setempat. Setelah itu ahli waris berhak menentukan sikapnya. Yang ketujuh, inbreng atau masukan. Tentang inbreng ini dalam KUH Perdata itu sudah diatur pada bab 17 tentang pembagian harta warisan bagian kedua buku 2 pasal 1086 sampai dengan 1099 KUH Perdata. Lalu sistem pewarisan menurut surat wasiat. Pasal 875 KUH Perdata berbunyi surat wasiat atau testamen adalah sebuah akta berisi pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal dan dapat dicabut kembali olehnya. Menurut pasal 931 KUH Perdata, bentuk surat wasiat yakni surat wasiat ditulis sendiri, rahasia dan terbuka. Lalu penafsiran surat wasiat. Penafsiran surat wasiat dapat ditafsirkan secara umum pada pasal 885 sampai 887 KUH Perdata dan secara khusus 887 dan 878 KUH Perdata. Lalu isi surat wasiat. Isi surat wasiat adalah kehendak terakhir dari si waris diatur dalam pasal 876 KUH Perdata. Yang selanjutnya legitimate party atau bagian mutlak diatur dalam pasal 913 KUH Perdata. Bagian dari harta warisan yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus. Menurut undang-undang dan terdapat bagian ini si pewaris tidak boleh menetapkan suatu baik hibah maupun wasiat. Lalu incourting menurut pasal 920 KUH Perdata berbunyi pemberian atau hibah-hibah baik antara yang masih hidup maupun dengan surat wasiat yang merugikan bagian legitimate party boleh dikurangi pada waktu terbukanya warisan itu, tetapi pada tuntutan para legitimaris dan para ahli waris mereka atau pengganti mereka. Yang ke-12, incourting menurut pasal 916A KUH Perdata. Dari ketentuan pasal 916A dapat diketahui adanya 3 golongan ahli waris AB instate, legitimaris, ahli waris AB indes, tabukan, legitimaris. Lalu incourting menurut pasal 912 KUH Perdata menetapkan cara untuk menentukan jumlah bagian mutlak, yakni harta peninggalan pada waktu pewarisan meninggal dunia ditetapkan jumlahnya. Jumlah itu harus ditambah dengan jumlah harga barang yang dihibahkan pada waktu pewarisan masih hidup.
Jumlah yang didapatkan dari penjumlahan itu dikurangi segala utang dari pewaris, apa yang didapat dari perhitungan, dan seterusnya. 15. Inquarting menurut pasal 524 KUH Perdata. Pasal 524 KUH Perdata, kalimat terakhir menentukan bahwa cara pemotongan terhadap hibah dilakukan menurut urutan sebagai berikut. Pemotongan pertama terhadap hibah paling akhir, bila tidak cukup diambilkan dari hibah kedua terakhir, demikian seterusnya, mundur ke yang lebih tua. Lalu inquarting menurut pasal 926 KUH Perdata. Bunyinya, pengurangan terhadap apa yang diwasiatkan harus dilakukan tanpa membedakan antara pengangkatan ahli waris dan pemberian hibah wasiat, kecuali bila pewaris telah membedakan dengan tegas bahwa harus diutamakan pelaksanaan pengangkatan ahli waris yang ini atau pemberian hibah yang itu. Dalam hal ini wasiat yang demikian tidak boleh dikurangi kecuali bila wasiat-wasiat lainnya tidak cukup memenuhi legitimate party. Lalu eksekutor testamenter atau dan bewinworder. Pelaksana wasiat atau eksekutor testamenter diatur dalam pasal 1005 sampai 1018 KUH Perdata, dan pengurus harta peninggalan bewinworder diatur pada pasal 1019 sampai 1022 KUH Perdata. Lalu penarikan kembali atau gugurnya surat wasiat. Salah satu unsur atau ciri surat wasiat sebagaimana disebutkan pada pasal 875 KUH Perdata adalah bahwa suatu surat wasiat dapat ditarik atau dicabut kembali. Lalu pembagian harta warisan atau boedelscholding. Pasal 1066 KUH Perdata menentukan bahwa pembagian harta dapat dituntut setiap saat dan kemudian diikuti oleh pasal 1067 KUH Perdata yang membuka kemungkinan bagi para kreditor pewaris dan para legataris untuk melawan pembagian harta warisan. Lalu ada pembatalan suatu pembagian harta warisan. Menurut pasal 1071 ayat 2 KUH Perdata, suatu pembagian harta warisan dapat dibatalkan apabila tidak dilakukan menurut cara-cara sebagaimana ditentukan pada pasal 1072 KUH Perdata. Lalu pembagian harta warisan pada waktu pewaris masih hidup, ada kemungkinan seorang sebelum meninggal mengadakan pembagian harta warisannya di antara anak-anaknya atau di antara anak dan istrinya. Harta warisan menjadi milik negara setelah 3 tahun lewat sejak saat meninggalnya pewaris, juga tidak ada ahli waris yang menuntutnya, maka harta warisan menjadi milik negara. Diatur pada pasal 1129 KUH Perdata. Lalu 23, beberapa jurisprudensi Mahkamah Agung yang berkaitan. Lampiran Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang dan Undang-Undang atas Undang-Undang Nomor 9 tentang Sistem Resi Gudang. Ya, demikian hasil resum mengenai buku hukum perdata dalam perspektif BW karangan Jaja Esmelala yang disampaikan oleh saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.